Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan khususnya kepada guru agama Bapak Nur Ahmad Sohim yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman saya untuk menjelaskan materi tentang moderasi berislam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Febriani Fatimah Zahra dan teman saya bernama Mahri Al-Ghafi. Saya berharap saya dan teman saya dapat menjelaskan materi tentang moderasi berislam secara jelas dan dapat dipahami. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ada pengertian moderasi berislam, prinsip moderasi dalam berislam, sikap moderasi dalam berislam, dan ciri-ciri moderasi. Yang pertama yaitu pengertian moderasi menurut bahasa. Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang artinya kesedangan. Artinya secara jelas itu tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata moderation yaitu sikap sederhana dan sikap sedang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang sepadan dengan kata tawasud artinya tengah-tengah. I'tidal artinya adil dan tawazun artinya berimbang. Selanjutnya moderasi dalam Islam. Moderasi beragama merupakan sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada agama orang lain yang berbeda keyakinan. Menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai sehingga tercipta toleransi dan kerukunan. Istilah moderasi dalam Islam dikenal dengan kata wasatiyah, bahkan mendapat julukan umatan wasatan, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Secara keseluruhan, wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, proporsional atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menyebutkan, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu." Selanjutnya, moderasi menurut Quraisy Shihab. Moderasi menurut Quraisy Shihab terdapat pilar-pilar penting. Yang pertama, pilar keadilan. Adil dalam moderasi berarti tidak mengurangi, tidak juga melebih-lebihkan. Adil dalam artian sama, yakni persamaan dalam hak. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih dan adil. Juga berarti moderasi, tidak mengurangi, tidak juga melebihkan. Yang kedua itu ada pilar keseimbangan. Pilar keseimbangan menurut Quraisy Shihab itu keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, keseimbangan menjadi prinsip yang pokok dalam wasatiyah. Karena tanpa adanya keseimbangan tak dapat terwujud keadilan. Contoh, Allah juga mengatur alam semesta sehingga masing-masing secara seimbang sesuai kadar, sehingga langit dan benda angkasa tidak saling bertabrakan.
Yang ketiga itu pilar toleransi. Quraisy Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk menambahkan atau mengurangi yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyeimbangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatannya adalah penyimpanan yang dapat dibenarkan. Selanjutnya yaitu sikap moderat dalam berislam. Yang pertama itu ada memahami realitas. Ditemukan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa dirubah seperti sholat 5 waktu, dan ada juga yang bisa dirubah karena waktu dan tempat seperti zakat fitrah. Umat Islam bersikap moderat adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada, tidak gegabah atau ceroboh, mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kebaikan dan keburukan. Yang kedua, menerima kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Pada saat mengutus Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi Muhammad SAW berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat. Yang ketiga ada memahami fikih prioritas. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang fardu ain atau kewajiban individual, dan mana yang fardu kifayah, kewajiban komunal. Yang keempat ada memahami teks keagamaan secara komprehensif. Satu teks dengan yang lainnya itu saling terikat, terutama teks-teks tentang jihad. Misal yang biasanya dipahami separuh tidak utuh sehingga jihad hanya diartikan perang saja. Padahal makna jihad sangat beragama sesuai dengan konteksnya. Yang kelima, sikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersifat toleran, menghargai pendapat orang lain yang berbeda-beda. Pendapat tersebut tidak saling pada jalur menyimpang. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah keseimbangan yang niscaya. Intinya sikap toleransi dan sikap yang terbuka dan tidak menafikan yang lain. Yang keenam ada memahami sunatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah mau maka tinggal kun fayakun. Namun dalam beberapa hal seperti penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dalam waktu 6 masa pun, dalam penciptaan manusia, hewan, dan tumbuhan, semua ada tahapannya. Begitupun Islam, orang yang bersikap moderat pasti memahami kalau ajaran-ajaran Islam itu diturunkan dan didakwahkan secara bertahap. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip moderasi berislam. Yang pertama, keadilan. Adil artinya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Yang kedua, toleransi. Toleransi adalah sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran
terkait dengan sikap interaksi sosial yang paling terbuka dan untuk tidak mengenal. Yang ketiga, keseimbangan atau wazn, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani, akal, dan ruh. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan, materi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, itu ada keberagamaan. Beragamaan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianut. Yang kelima, ada keteladanan. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya. Karena pada dasarnya seorang muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, sebagai penyeru kebaikan agar berhasil dan diikuti oleh banyak orang. Harus didasari pada keteladanan. Tujuan modernisasi dalam beragama. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan modernisasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Konsep moderasi Islam. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Ciri-ciri moderasi. Tawasud, atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid, atau mengurangi ajaran agama. Yang kedua adalah tawazun, atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang ketiga adalah i'tidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat, tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima yaitu musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam yaitu syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh yaitu islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum atau masalah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazah ala al-qadimi al-salih wa al-akhzu bi al-jadidi al-aslah, atau melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Selanjutnya yang ke-8 adalah aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Dan yang ke-9 adalah tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Indikator moderasi beragama dalam Islam. Yang pertama, komitmen kebangsaan.
Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya dalam menerima Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, toleransi. Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan keyakinannya. Yang ketiga yaitu anti-radikalisme dan kekerasan. Radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan yang mereka anggap benar. Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar. Selanjutnya ada akomodatif terhadap budaya lokal. Budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman, dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat. Cara kita memahami ajaran agama agar terwujud pada perilaku dalam kehidupan. Moderasi beragama sebagai upaya untuk senantiasa menjaga agar seberagam apapun tafsir dan pemahaman terhadap agama tetap terjaga sesuai koridor sehingga tidak memunculkan cara beragama yang ekstrim. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun, cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama sehingga muncul keragaman. Jika pemahaman dan penafsiran yang muncul tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, tentu akan terjebak pada pemahaman yang berimplikasi pada tindakan yang berlebih-lebihan. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai beragama yang ekstrim. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.